Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan yang berjudul keamanan jaringan. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sakano Amri, NPM saya 22706451606. Saya dari Fakultas FTKI Informatika, mata kuliah keamanan cyber. Pertama-tama yaitu konsep dasar jaringan komputer. Konsep dasar jaringan komputer, keamanan jaringan komputer sebagai bagian dari sebuah sistem sangat penting untuk menjaga validitas dan integritas data serta menjamin ketersediaan layanan bagi penggunanya. Sistem keamanan jaringan komputer harus dilindungi dari segala macam serangan dan usaha-usaha penyusupan atau pemindahan oleh pihak yang tidak berhak. Sistem deteksi penyusup jaringan yang ada saat ini umumnya mampu mendeteksi berbagai jenis serangan tetapi tidak mampu mengambil tindakan lebih lanjut. Selain itu, sistem tidak memiliki integritas dan administrator pada saat administrator tidak sedang mengadministrasi sistemnya. Hal ini merupakan suatu hal yang tidak efektif, terutama pada sistem yang berbeda dalam kondisi kritis. Selain itu, sistem pertahanan terhadap aktivitas gangguan saat ini umumnya melakukan secara manual oleh administrator. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat menanggulangi ancaman yang mungkin terjadi secara optimal dalam waktu yang cepat dan secara otomatis, sehingga memungkinkan administrator mengakses sistem walaupun terjadi multifungsi jaringan. Hal ini akan mempercepat proses penanggulangan gangguan serta pemulihan sistem atau layanan. Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri atas dua atau lebih komputer serta perangkat-perangkat lainnya yang saling terhubung. Media penghubung tersebut dapat berupa kabel atau nirkabel sehingga memungkinkan para pengguna jaringan komputer melakukan pertukaran informasi seperti berbagai file, dokumen, data, dan serta menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang terhubung ke jaringan. Yang kedua, ada jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer, Personal Area Network atau PAN, yaitu saat Anda menghubungkan komputer atau perangkat lain seperti handphone, personal digital assistant, keyboard, mouse, headset, wireless, kamera, dan peralatan lain yang jarak dan cukup dekat sekitar 4-6 meter. Maka Anda telah membentuk suatu sistem jaringan pribadi atau PAN. Dalam hal ini yang paling penting adalah Anda sendiri yang mengendalikan atau authority pada semua peralatan tersebut. Selain dihubungkan langsung ke port USB atau freeware, Personal Area Network atau PAN juga sering dibentuk dengan teknologi wireless atau nirkabel seperti Bluetooth, infrared atau Wi-Fi. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang kedua, Local Area Network atau disebut LAN. Local Area Network atau disebut LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Jaringan jenis ini biasanya menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya, atau bisa juga node satu dengan node lainnya. Daerah jangkauan Local Area Network atau LAN tidaklah terlalu jauh, misal dalam suatu ruangan atau satu area dengan radius antara 100 meter sampai 2000 meter, tergantung dari jenis kabel yang digunakan. Penerapan jaringan jenis biasanya dibangun untuk perkantoran skala kecil atau usaha kecil, menengah atau UKM. Jika diterapkan pada perusahaan besar, maka penggunanya hanya akan diletakkan dalam ruangan lingkup kecil, seperti peruangan atau perkantor. VLAN yang disebut Virtual Local Area Network, suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen, bergantung pada lokasi workstation. Yang kedua ada firewall, suatu cara atau sistem mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi baik dengan menyaring, membatasi atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi
dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkup. Segmen tersebut dapat merupakan sebuah workstation atau server, router atau local area network LAN Anda. Port security. Port security adalah sebuah traffic control yang bekerja di layer 2. Berfungsi untuk mendaftarkan dan membatasi perangkat and device mana saja yang dapat terdeteksi pada suatu port switch tersebut. Radius atau TCS, server package atau terminal, access control system server merupakan protokol yang menyediakan layanan akses kontrol pada router, switch, dan peralatan jaringan lainnya digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan autentikasi, authorization, dan accounting menjadi terpusat. Bayangkan jika kita mempunyai banyak router atau switch. Jika kita ingin mengganti password, maka akan memerlukan waktu yang banyak jika mengganti satu persatu, maka disinilah server TCS berperan. Yang ketiga yaitu Metropolitan Area Network atau MAN. Metropolitan Area Network MAN adalah jaringan komputer yang memiliki area yang lebih besar dari Local Area Network atau LAN, biasanya antara wilayah dalam satu provinsi. Jaringan Metropolitan Area Network atau MAN menghubungkan beberapa buah jaringan kecil dalam lingkungan area yang lebih besar. Jika suatu instansi atau perusahaan memiliki cabang dalam kota atau provinsi dalam jarak antara 10 sampai 50 km dan setiap cabang saling berhubungan untuk bertukar dan informasi, maka jaringan disebut Metropolitan Area Network atau MAN. Yang keempat yaitu Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN merupakan gabungan dari Local Area Network LAN atau Metropolitan Area Network MAN yang telah mengalami perkembangan infrastruktur jaringan sehingga jarak cakupannya semakin jauh, yaitu dunia. Sebuah WAN memiliki ruang lingkup yang sangat besar dan sudah menggunakan sarana satelit, wireless, ataupun kabel fiber optik. Jika Anda ingin menggunakan jaringan WAN, Anda membutuhkan jaringan lain yang dimiliki perusahaan yang bergerak pada bidang komunikasi, misalnya Telkom. Infrastruktur yang digunakan oleh jaringan ini bisa lebih mudah bila dibandingkan dengan jaringan MAN. Namun, ada biaya tambahan yang harus Anda bayar untuk setiap bulan atau tahunnya. Langkah instalasi sistem keamanan jaringan dapat membantu menghentikan pengguna tidak sah atau penyusup untuk mengakses bagian jaringan komputer. Keamanan jaringan berfungsi untuk mengantisipasi risiko berupa ancaman fisik maupun logik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Memasang filter di router dengan mematikan infrared serta address filtering. Cara ini merupakan langkah awal dalam mempertahankan diri serta mengantisipasi secara spoofing. Melakukan enkripsi dan autentikasi. Dengan melakukan hal ini juga dapat mengatasi dan mengantisipasi serangan spoofing dengan mengimplementasi autentifikasi dan enkripsi data. Memasang firewall, memasang IDS atau intrusion detection system. Melakukan autentifikasi host yang akan dihubungi. Model ini banyak dipakai dengan merupakan penggunaan sertifikat digital. Dengan ini, seseorang dapat meyakini bahwa host yang diakses merupakan host yang sebenarnya, tidak melakukan aktivitas yang bersifat rahasia pada jaringan yang belum dikenal. Kelima, jaringan nirkabel wireless. Jaringan tanpa kabel atau wireless atau jaringan nirkabel merupakan salah satu pada jalan keluar terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Pada saat ini jaringan nirkabel atau wireless sudah banyak digunakan dengan memanfaatkan jasa satelit dan bahkan mampu memberi kecepatan akses yang lebih cepat bila dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer dilansir dari Security Bulletin milik Kaspersky Lab menyatakan bahwa Indonesia termasuk ke dalam sebuah peringkat negara yang paling banyak mendapat serangan pada jaringan per bulan Mei 2020. Keamanan jaringan komputer. Data di atas menunjukkan bahwa Indonesia masih lemah dalam hal keamanan jaringan dan kerap kali dijadikan target untuk intruder. Keamanan jaringan komputer sebagai bagian dari sebuah sistem informasi adalah sangat penting untuk menjaga validitas
dan integritas dan serta menjamin ketersediaan layanan bagi penggunanya. Sistem harus dilindungi segala macam serangan dan penyusupan atau pemindaian pihak yang tidak berhak. Komputer yang terhubung ke jaringan mengalami ancaman keamanan yang lebih besar daripada host yang tidak terhubung keamanan. Dengan mendalikan keamanan jaringan, resiko tersebut dapat dikurangi. Namun, keamanan jaringan biasanya bertentangan dengan akses jaringan. Karena bila akses jaringan semakin mudah, keamanan jaringan akan semakin rawan. Bila keamanan jaringan main baik, network akses semakin terbatas. Suatu jaringan didesain sebagai komunikasi data highway dengan tujuan meningkatkan akses ke sistem komputer. Sementara keamanan dirancang untuk mengontrol akses. Penyediaan keamanan jaringan adalah sebagai penyimbang antara open access dengan keamanan. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata atau kata kurang yang sopan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata atau kata kurang yang sopan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.